Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kedudukan titik. Baik, untuk kedudukan garis, ada dua hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama, kedudukan garis terhadap garis lain. Dan yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis lain. Untuk kedudukan garis terhadap garis lain terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, berpotongan. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, berimpit. Dan yang terakhir adalah bersilangan. Yang pertama, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada dua buah garis, yaitu garis M dan garis N pada bidang yang sama, yaitu bidang Z, yang mempunyai satu titik persekutuan atau satu titik potong, di mana titik tersebut dinamakan titik A. Atau dengan kata lain, garis M dan garis N berpotongan di titik A. Untuk lebih jelas lagi, mari kita perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Perhatikan garis EH dan garis DH. Coba perhatikan, garis EH dan DH berada pada bidang yang sama, yaitu bidang ADHE. Garis EH dan garis DH memiliki satu titik persekutuan, yaitu di titik H. Atau dengan kata lain, garis EH dan DH berpotongan di titik H. Kedudukan garis dengan garis yang lain yang kedua adalah sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Perhatikan gambar berikut. Pada sebuah bidang Z terdapat dua buah garis, yaitu garis M dan garis N, dan kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Atau dengan kata lain, garis M dan garis N sejajar. Contoh selanjutnya, mari perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Perhatikan garis BC dan garis FG. Garis BC dan FG berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang BCGF. Serta kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Dengan kata lain, garis BC dan garis FG sejajar. Yang ketiga, berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang Z terdapat dua buah garis. Yang pertama,
garis M dan yang kedua garis N. Kalau kita perhatikan, garis M sama dengan garis N, atau dengan kata lain, garis M dan garis N berimpit. Untuk yang keempat, bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada bidang Z terdapat sebuah garis, yaitu garis M, dan ada garis N yang berada di luar bidang Z. Garis N menembus bidang Z tetapi tidak memiliki persekutuan dengan garis M, sehingga garis M bersilangan dengan garis N. Mari kita perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Dan perhatikan garis EF dan garis CG. Garis EF dan garis CG tidak berada pada satu bidang yang sama. Garis EF dan CG tidak memiliki titik persekutuan, atau dengan kata lain, garis EF dan CG bersilangan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kedudukan garis terhadap bidang. Untuk kedudukan garis terhadap bidang ada 3 jenis. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang. Dan yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada sebuah bidang Y terdapat 2 buah garis, yaitu garis A dan garis B. Kedudukan garis A dan garis B terletak pada bidang Y. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Perhatikan garis BG dan bidang BCGF. Garis BG terletak pada bidang BCGF. Yang kedua, garis sejajar bidang. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita perhatikan, garis B dan garis A sejajar, di mana garis A terdapat pada bidang Y. Dengan kata lain, garis B sejajar dengan bidang Y. Perhatikan kubus berikut. Perhatikan garis EH dan bidang BCGF. Garis EH sejajar dengan garis FG, sedangkan dapat kita lihat bahwa garis FG itu sendiri terdapat pada bidang BCGF, sehingga garis EH sejajar dengan bidang BCGF. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada bidang Y terdapat 2 buah garis, yaitu garis A
dan garis B yang bersekutu di satu titik. Dan dapat kita perhatikan ada sebuah garis di luar bidang Y, yaitu garis C yang menembus bidang Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kubus berikut. Perhatikan garis EF dan bidang BCGF. Terlihat bahwa garis EF memotong bidang BCGF di satu titik, yaitu di titik F, sehingga dengan kata lain, garis EF menembus bidang BCGF. Sekian video kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.